Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Umaira dari kelas 12 IPA 1, dan di sini saya akan membawakan materi tentang Al-Qur'an sebagai dalil hukum. Al-Qur'an sebagai dalil hukum. Jadi, apa sih itu dalil hukum? Dalil hukum adalah petunjuk yang dijadikan sebagai dasar ada atau tidaknya hukum. Bisa Al-Qur'an, sunnah, ijma', qisas, istihsan, istisab, istislah, uruf, syar'u man qabalana, saddus jarai, qaul sahabi, dan dilalah iktiran. Al-Quran sebagai dalil hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada dalil-dalil hukum yang muttafaq alaih atau disepakati, dan juga ada mukhtalaf fiha atau tidak disepakati. Dalil-dalil yang muttafaq alaih adalah dalil-dalil yang disepakati penggunaannya, seperti Al-Quran, sunnah, ijma', dan juga qiyas. Lalu apa sih itu dalil-dalil yang mukhtalaf fiha? Nah, ini adalah dalil-dalil yang tidak disepakati penggunaannya. Itu seperti ihtisan, istisab, istislah, uruf, syar'u man qabalana, saddus jarai, dan qaulus sahabi. Juga ada dilalah iktiran. Lalu kita juga harus mengetahui tentang pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Diriwayatkan secara mutawir. Membacanya ini merupakan ibadah. Tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Lalu ada kehujahan Al-Quran sebagai dalil hukum. Nah, Al-Quran ini merupakan sumber dan dalil hukum yang wajib diamalkan, dan seseorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah. Hujjah itu landasan atau alasan sebelum meneliti dan membahas ayat-ayat Al-Quran. Lalu hukum yang dikandung Al-Quran. Yang pertama ada i'tiqadiyah atau hukum akidah, yaitu hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang harus diyakini, seperti iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Lalu ada hulukiyah. Nah, hulukiyah ini adalah hukum yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Yang terakhir ada syara. Syara yaitu hukum yang berkaitan dengan amaliyah, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf seperti sholat, puasa, haji, zakat, jual beli, nikah, waris, peradilan, hudud, ataupun sebagainya. Lalu terdapat dua penjelasan Al-Quran terhadap hukum. Yang pertama ada juz'i, yaitu menjelaskan secara rinci terhadap sebagian hukum seperti masalah akidah, hukum waris, hudud, dan juga kafarat. Lalu ada kulli. Di kulli menjelaskan secara global atau umum terhadap sebagian hukum seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Terdapat struktur bahasa Al-Quran terhadap hukum-hukum. Yang pertama itu ada wajib. Nah, wajib jika tuntutannya pasti dan ada sanksi. Lalu ada sunnah. Sunnah jika tuntutannya tidak pasti dan tidak ada sanksi. Ada haram jika tuntutannya pasti dan ada sanksi. Lalu makruh jika tuntutannya tidak pasti dan tidak ada sanksi. Yang terakhir pembahasan kita adalah kaidah usul fikih yang terkait dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan dasar dan sumber pertama, sehingga seluruh dalil hukum harus mengacu kepada kaidah umum Al-Quran. Lalu yang kedua, untuk memahami kandungan Al-Quran, mujtahid harus mengetahui asbabun nuzul. Yang ketiga, untuk memahami kandungan Al-Quran, mujtahid dituntut untuk mengetahui kebiasaan orang-orang Arab, baik perkataan atau perbuatan. Baik, segitu saja pembahasan kali ini terkait
materi tentang Al-Quran sebagai dalil hukum. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.